Warga di sekitar jembatan penyeberangan orang di Pasar Majestic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dihebohkan dengan upaya pencuri ponsel yang akan melompat dari JPO. Aksi nekat pelaku karena panik aksinya mencuri ponsel terpergok warga yang lantas mengejarnya. Beruntung, upaya nekat pelaku berhasil digagalkan warga dan aparat keamanan yang berada di lokasi. Awalnya gimana, Pak? Tolong HP, dia naik situ, di Uber, mau loncat dari sini. Itu di toko masih buka atau gimana, Pak? Nyolong HP-nya di mana, Pak? Tahu, aku baru datang, karena bang nyolong HP di situ. Itu warga sini atau Pak? Kan. Setelah berhasil dievakuasi, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk diperiksa. Kepada petugas, pelaku mengaku stres lantaran tidak memiliki pekerjaan. Ia kini mendekam di sel tahanan Polsek Metro Kebayoran Baru akibat perbuatannya. Gerombolan monyet ekor panjang yang berada di kawasan wisata Curug Cimahi, Kabupaten Bandung Barat masuk ke permukiman warga. Kemunculan monyet liar ini diduga karena mencari makanan. Selain itu, kawanan monyet ini meresahkan warga karena merusak tanaman, bahkan merusak atap rumah warga. Agar tak masuk ke permukiman, ratusan monyet liar ini diberi makan oleh relawan setiap hari. Namun karena jumlahnya terus bertambah, kawanan monyet ini tetap masuk ke permukiman pada pagi dan sore hari. Sekitar sini, ya intinya penghuni rumah di sini Resah lah ya. resah. Suka ngerusak apa aja tuh, Mas? Paling ini atap rumah, genteng, sampai ya, udah berani lah masuk rumah juga. kok masuk rumah juga? Warung pada ngambil. Pernah nyerang warga nggak, Mas? Kalau nyerang enggak, kecuali kalau bawa makanan pasti kejar gitu. Itu ya. Warga berharap pihak terkait segera turun tangan agar tidak meresahkan dan merugikan warga. Petugas Bea dan Cukai mendatangi gudang penyimpanan kargo Formula E Jakarta International Stadium di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas memeriksa kontainer-kontainer yang bermuatan mobil balap dan perlengkapannya. Sekitar 10 orang petugas dari Bea dan Cukai mendatangi tempat penyimpanan kargo Formula E yang berada di area Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Para petugas Bea dan Cukai memeriksa peti-peti kontainer yang mengangkut mobil balap Formula E serta perlengkapannya. Pemeriksaan berlangsung tertutup dan para wartawan tidak diperkenankan mendekati gudang. 15 kontainer bermuatan mobil balap Formula E dan perlengkapannya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu siang dan langsung dibawa ke area Jakarta International Stadium. Dalam pembukaan rangkaian acara ulang tahun Jakarta, Gubernur DKI Jakarta berharap gelaran Formula E menjadi pesan bahwa Jakarta siap meninggalkan energi lama dan berganti energi terbarukan yang ramah lingkungan. Tahun depan, Pemprov DKI berencana menggunakan 100 bus angkutan umum bertenaga listrik. Dan saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menggunakan 30 bus listrik. Tahun depan diharapkan dapat ditingkatkan hingga 100 bus bertenaga listrik. Jadi event Formula E adalah mengirimkan pesan bahwa Jakarta bersiap untuk menjadi kota modern yang lingkungan hidupnya bersih karena mobilitas penduduknya mengandalkan kendaraan umum yang berbasis energi listrik, sehingga kita bersama-sama dengan penduduk dunia lainnya ambil tanggung jawab di dalam menghadapi global warming, dalam menghadapi climate change. 2 pekan jelang balap Formula E di Ancol, pengerjaan tahap akhir beberapa bangunan semi permanen terus dikebut. Sementara itu perlengkapan penunjang dan bagian mobil balap yang belum dirakit masih disimpan sementara di Jakarta International Stadium. Dan berikut laporan Yasmin Atania dan juru kamera Herdiansyah.
Pemirsa, penyelenggaraan ajang Formula E Jakarta E-Prix 2022 tinggal menghitung hari, tepatnya akan berlangsung pada tanggal 4 Juni 2022 mendatang di Jakarta International E-Prix Sirkuit Ancol Jakarta Utara. Kurang dari 2 pekan penyelenggaraan ini akan berlangsung, tentunya berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh pihak penyelenggara yang mana hampir rampung begitu ya. Misalnya saja untuk lintasan sirkuit ini sudah rampung 100%, kemudian saat ini pihak penyelenggara tengah melakukan finishing beberapa tahap lagi, misalnya saja untuk finishing tribun penonton, kemudian pedok, kemudian podium, dan beberapa bangunan semi permanen lainnya yang memang dibuat sengaja untuk menunjang perhelatan ajang balap ini. Kemudian terkait dengan penjualan tiket, berdasarkan informasi dari pihak penyelenggara pula, memang ini sudah hampir terjual ludes. Misalnya saja untuk di grandstand ini sudah terjual lebih dari 80%, kemudian untuk di VIP maupun VVIP pun sama, sudah terjual lebih dari 80%. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Newsroom malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, selamat malam, sampai jumpa.